Ya, kali ini kita bagi tips dan detail seputar piston Ninja sama terus gigi primer, terus melengkapin yang ini hub coupling yang modif ya, yang udah dikasih lubang-lubang. Tujuannya apa ya, kemudian seputar blok ori maupun yang KW ya. Nanti saya kasih tips dan detailnya seputar pengalaman saya. Kemudian tentang ini rumah kopling ya, ini bearingnya rumah kopling, dan ini rumah kopling ZX ya. Keunggulannya apa? Nah, nanti juga lengkap tentang torsi pengencangan baut ya, nanti saya lampirin juga. Jadi ini tips lengkap semua pengalaman saya. Nah, pertama kita bahas dari piston dulu. Ini ada piston bawaan motor saya dari blok kode B ya, bawaan ya. Ini juga ada tulisannya ART ya, itu di sini ada kode ART, nggak kelihatan, kurang bersih sepertinya. Nah, ini itu ada ART. Kemudian ini yang ART bukan Kawasaki. Nah, itu ini ART, ini juga ART. Nah, untuk seputar pistonnya ya, ini kan piston ori Kawasaki. Ini itu sebenarnya mereknya itu ART juga. Makanya banyak yang bilang ini piston ART ini yang beli itu sekitar 400 sampai 500 ribu ya. Ini seperti ori karena memang ini ART itu di kode Kawasaki ya, made in Thailand. Nah, ini, nah itu ya, cuma ada perbedaannya ini tentang piston. Nah, perbedaannya itu di panjang sininya, sini. Nah, ini tuh bawaan ART. Nah, ini tebel banget dan lebih berat. Ini tuh ori Ninja Kawasaki. Ini juga ori Ninja Kawasaki pen 15 semua. Nah, itu bedanya di sini ya. Nah, lebih panjang sekitar 2 mili. Tapi untuk kualitas pistonnya banyak yang bilang itu mirip ori. Karena apa? Ya karena mereknya juga ART. Nah, jadi kunciannya pun juga beda. Ini kalau yang ori Kawasaki itu biasanya klip lingkaran gini, dan ini lebih aman. Kemudian kalau yang ART itu gini, seperti Izumi, klipnya gini. Jadi untuk dana menengah ya, pengen piston ori itu bisa pakai ART ini karena ini juga sama. Kemudian cirinya, kalau pistonnya udah aus itu biasanya guratan-guratannya udah pudar ya. Ini piston ori, ciri udah aus itu biasanya ada garis-garisnya kayak serat-seratnya itu. Dan kalau udah habis, udah mulai aus, itu biasanya mulai berisik. Nah, ini yang bawaan blok itu, ini tuh masih ada gurat-guratannya, ini belum begitu berisik ya. Nah, kemudian ada ngakalinya itu digetok. Buat saya itu digetok malah bikin cepat aus blok ya. Yang tips-tips di YouTube itu katanya dana hemat itu digetok.
itu malah bikin cepet aus karena makroknya itu kurang presisi. Berapa milinya kan nggak tahu, cuma modal feeling aja ya, digetok jebret, jadi sininya itu agak melebar bagian bawahnya. Nah itu malah bikin cepet aus blok. Daripada digituin mending ganti piston aja, lebih aman dan presisi. Walaupun piston itu untuk ukurannya itu beda-beda, dari contohnya sama-sama ART ya, yang ini ori Kawasaki, ini ori Kawasaki, ini juga kode ART. Ini kodenya. Nah ini juga kode ART. Maupun yang ini, yang emang dusnya kalau beli itu ART. Ini itu cuma ada satu pilihan, yaitu kodenya cuma B. Walaupun nggak ditulis itu ukurannya sama kode B atau C. Ya, sama seperti kalau Kawasaki itu kodenya ada A, B, C, D, B75. Nah urutannya itu seperti itu. Dan kalau yang NTP tiap merek itu beda-beda ya, makanya dari dulu saya bilang ukurannya ini, ukuran ganjelan klipnya ini lebih besar ya dari yang ini, dari Kawasaki maupun ART maupun Izumi ini paling besar menurut saya. Nah ini agak mekroknya lebar ya ini, makanya nggak bisa dipasang. Kenapa mekroknya lebar? Karena diameter sininya lebih besar nih, jadi nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi pastikan kalau membeli barang itu harus semerek ya. Niat saya juga kalau pas beli itu, misal yang aftermarket yang lumayan bagus kualitasnya itu ART, kemudian Top Japan, kemudian TKRJ. Nah itu pilihan yang kualitasnya mirip-mirip ori ya, walaupun untuk presisinya pasti beda-beda juga sama kayak gini. Ini walaupun semerek ART tapi beda. Dan paling tebel ini, untuk berat pistonnya terpasang semua, paling tebel itu ART yang ginian ya, ART yang bungkus ART yang dus hitam itu ya. Jadi jangan salah. Makanya banyak orang yang bilang itu piston ART itu sekelas ori, karena ya memang bener mereknya aja sama. Mungkin Kawasaki pesen ke tempat itu, jadi kualitasnya sama, cuma ring pistonnya kualitasnya bagus yang ori Kawasaki ya, lebih bagus dikit. Nah, soalnya harganya rentangnya juga beda, tapi untuk pilihan juga lumayan bagus untuk ART. Ya, kemudian kita ke blok kan sekarang juga banyak yang KW. Kalau saya itu percaya ori, dan kepresisiannya itu tiap tahun itu malah menurun buat saya blok Kawasaki. Soalnya ada yang ngambil baru itu embel-embel PDK itu portingnya acak-acakan semua, nggak seperti dulu. Memang kualitasnya, kerapiannya agak menurun, dan embel-embel blok PDK itu seperti blok biasa cuma dibungkus PDK aja, nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu itu bahannya tebel, nah kerapiannya juga bisa dilihat. Ini tuh rapi banget. Blok 2011 ke bawah itu biasanya rapi banget ini. Dari yang lubang-lubangnya ini. Soalnya saya bongkar Ninja R 2014 saya itu nggak rapi bloknya. Ya, nggak rapi. Portingnya itu agak miring-miring semua, jadi perlu dirapin. Kalau yang stok-stok lama kayak gini, ini itu rapi banget. Tinggal beli, pasang, udah selesai, nggak ada kendala. Kalau yang sekarang-sekarang itu ya agak acak-acakan ya, dari PDK maupun yang lainnya, yang ori Kawasaki ya. Kalau KW itu nggak rekomen buat saya karena bahannya ini jelek banget ini. Tapi banyak yang beli, saya juga heran, itu nggak ngerti motor atau gimana. Dengan cuma modal bungkus
dus Kawasaki harganya 1 jutaan itu banyak yang beli. Nah, padahal kualitasnya itu nggak rekomen, pecah sehernya. Yang blok-blok KW68 itu juga sama, kualitasnya mirip gitu. Sininya OB dan acak-acakan bener sumpah. Seperti membran KW, nggak rapi banget. Tapi embel-embelnya ori lokal, padahal itu sepertinya Taiwan kalau nggak gimana itu. Pokoknya untuk blok KW buat saya itu nggak rekomen. Mending beli blok ori second aja kalau dana minim, itu pasti yang utama itu belum putih aja udah cukup bagus. Ya, lanjut lagi ke ini gigi primer ya. Untuk aftermarket itu jumlah giginya lebih dikit, ada 21, ada 22 ya. Biasanya itu cocoknya di drag trek pendek. Kalau orinya yang ini jumlahnya sekitar 22 kalau nggak 23 ya, sekitar itulah. Itu dikasih yang merek-merek aftermarket giginya lebih dikit, itu napasnya pendek banget. Itu cocoknya yang ke drag. Kalau penyuka trek panjang itu saya masih enak ori gini ya. Ini ya, itu pilihan ya. Jadi jangan asal lah, karena giginya beda, jumlah mata giginya selisih 1 kayaknya. Soalnya saya pernah lihat itu 21 kayaknya. Bawaan kan lebih banyak. Jadi misal kalau emang kebutuhannya buat drag atau gas track atau apa itu nggak apa-apa, enak ya, bawahnya cepet. Kalau penyuka trek panjang sering touring itu lebih enak gigi standar, dan apalagi ini made in Japan ya kualitasnya. Dan kalau cirinya udah dengung biasanya ya itu masih bisa diakalin dikit, dibalik. Tipsnya ini kan ketemu yang balancer itu, nah, cuma dibalik gini. Itu akal-akalan trik murah ya. Kemudian baru diganti ya. Triknya anak pakai demat. Kemudian kita bahas yang ini. Ini itu udah dilubangi, itu udah termasuk contoh di custom lah ibaratnya. Buat apa? Buat memaksimalkan. Biasanya jalur orlinnya itu lebih masuk ke kampas kopling. Nah buat saya ya. Tapi ada beberapa yang nggak dibikin, tapi saya lebih enak gini, awet ya. Karena apa? Karena contoh gini. Misal Ninja itu pakai kampas kopling Scorpio atau R25. Nah, itu kan cepet kotor. Olinya itu cepet kotor dan kotorannya itu banyak. Nah, biasanya kalau nggak dibuka kayak gini, itu dalemannya sini kotor semua. Ya. Karena muternya itu kebalik gini ya. Jadi bisa keluar dari lubang-lubang ini. Semisal pakai kampas murahan. Ya nggak murah, geng. Kalau kampasnya R25 itu sekitar berapa? 200 ribuan kayaknya. Itu ya lumayan. Cuma itu sama aja cepet kotor. Ciri-ciri kampas hitam itu cepet kotor. Kalau orinya Ninja itu mirip Kevlarnya Daytona. Walaupun lebih murah yang Kevlar Daytona, itu nggak cepet kotor, cuma agak boros. Nah itu plus minusnya. Kalau Ninja itu emang kampas koplingnya itu awet banget, jarang dipakai atau apa, itu bisa 10 tahunan ya. Motor saya itu dari 2011 walaupun jarang pakai itu masih enak-enak aja. Pakai P-Racing ya, pakai Yeyepang kayaknya yang satunya itu. Kalau pakein Helios itu wah itu parah banget, borosnya lebih parah. Soalnya termasuk pir-pir paling keras menurut saya. Nah untuk yang warna-warna gini, biasanya warna gini itu ditemukan di Ninja lawas yang old ya. Kalau warnanya putih itu di atas 2010-an biasanya. Ini makanya saya pakein yang kuning gini karena kayak mewah, kayak emas. Seperti pulser Ninja saya itu kan yang 2000 berapa itu? 2002 kalau enggak 2003 yang di video kemarin itu kan juga sama. Ya. Tahun tua. Tahun tua tapi masih enak karena kilometernya rendah. Jadi jangan terpaku. Barang KW jangan minta awet. Itu udah prinsip dari dulu.
nggak mungkin barang KW atau aftermarket maunya awet, nggak mungkin ya. Kayak gini nanti saya selipin kekencangan bautnya ya. Kemudian ini lupa, ini kopling ZX ya. ZX ini saya rendam oli biar nggak karatan, karena dulu mau dipasang tapi nggak jadi. Nah, jadi tak simpen aja, masangnya kapan-kapan. Bedanya kopling ZX itu cuma ketambahan pernya ini ya. Ini seperti Satria F. Satria F itu juga ada pernya. Biasanya getarannya itu lembut dan lebih kuat daripada yang cuma karet aja. Kalau Ninja yang bukan ZX atau CBU itu cuma ganjelan karet kalau dibuka. Kalau ini itu udah ada pernya, jadi hentakannya itu lebih enak ya. Harga nggak bohong, ini kemarin beli berapa ya, 1,2 belum sama ongkirnya, belum ketambahan sama bearingnya. Ini bearing ini niat saya cuma buat restorasi, tapi pas dibuka motor saya yang RR itu masih bagus, nggak jadi tak pasang. Dan ada yang beberapa modif drag itu sininya dipotong, nah, disisain shred, dipotong tinggal berapa gitu. Ada yang juga dilubangin. Nah itu preset masing-masing ya, karena beda-beda semua kebutuhannya. Kalau saya itu kalau yang ini nggak tak lubangin, yang luar ini sebenarnya bisa dilubangin juga, tapi saya nggak dilubangin, cuma ininya aja udah cukup ya. Karena mati kampas ori juga, saya jarang yang RR itu, yang Ninja yang pakai kampas KW itu, kampas kopling KW itu jarang banget. Cuma kata teman-teman yang pakai dan reviewnya aja kayak gitu, biasanya cepet kotor yang kampas koplingnya warna hitam. Kalau Ninja kan ada putih-putih itu. Yang Satria F saya juga kan pakai Daytona, kebetulan pakai Daytona, pernya Helios kalau nggak kayak Helios kayaknya. Itu boros oli mesinnya boros, itu aku 4 tak boros banget, baru 1 minggu itu udah kotor oli mesinnya. Kalau 2 tak kan nggak ngenain bagian atas, jadi nggak boros-boros banget oli mesinnya. Yang penting kualitasnya bagus. Biasanya gigi-giginya sini, kemudian gigi primernya itu biasanya ya awet kualitasnya, nggak bohong ya. Karena oli sintetis itu kan campuran buat ngawetin mesin. Coba logika aja, misal oli mesinnya apa ya, yang mesinnya Civic atau enggak Fortuner kan mesinnya turbo, biasanya itu olinya minta bagus. Kalau enggak ya macet biayanya. Biasanya kayak gitu. Oli itu emang enggak seberapa ya kalau buat di 2 tak itu, tapi usahakan kualitasnya bagus, minimal lumayan aja lah, sesuai rekomendasi pabrik ya. Jangan merasa tahu, kalau merasa tahu mending bikin motor sendiri aja. Nah. Karena seperti itu, merasa paling ngerti. Oli Ninja nggak usah bagus-bagus, karena cuma ngerendam kampas kopling sama apa ya tuh, sama gigi aja, nggak sampai mesinnya seperti 4 taknya mau kosong. Kalau mau awet ya oli sampingnya harus bagus ya, mau kosong. Kalau di mau awet dalemannya oli mesinnya murahan, walaupun 2 tak ya, kalau main awet ya seperti itu, ngomong kosong. Apalagi kalau kampasnya yang KW atau Scorpio atau R25 di Ninja, wah selip. Yang Scorpio selip memang. Saya pernah tanya orang-orang itu, selip pakai kampas kopling R25 cepet selip. Dan untuk interval ya lupa, interval penggantian piston ya buat saya kalau masih standar gini, ini standar, ini belum portingan, cuma dirapin aja ya. X-nya itu masih sekitar 34-35 itu awet, dan lebarnya itu enggak sampai 42 itu awet. Interval penggantian buat saya ya, misal gini, untuk jangka ring piston ini itu penggantian saya itu 15.000 km, dan untuk bawahnya ini masih standarnya, masih saya pakai, masih mampu. Kemudian
selang 10.000 kilometer lagi itu baru diganti bawahnya gini seset ya. Kemudian pistonnya ini masih pakai standarnya, ini masih mampu kalau oli mesinnya bagus dan masih ada gurat-guratannya. Kalau udah separah ini kan udah habis ya, biasanya itu agak kasar, jadi harap diperhatikan juga ini diameter ini. Pengecekannya biasanya kan cuma dibalik gini. Nah ini udah parah ya. Udah habis lah ibaratnya. Jadi ukurnya seperti itu, seperti ini. Kalau ini kan masih rapat ya. Rentang 10.000 lagi ganti ini, kemudian dicek lagi ring pistonnya. Kalau ring pistonnya ini belum garis-garis yang atas ini, itu masih aman dipakai lagi. Kemudian biasanya kan udah habis ininya, baru diganti piston set. Misal ini kan B, ini kan bawaannya ini motor ini B itu biasanya langsung B75. Kalau dipakai ini C itu nggak bertahan lama, C maupun D itu nggak bertahan lama, jadi langsung aja B75. Kemudian jika sudah aus lagi bisa pakai sekelas NPP Izumi ya, baru seperti itu. Kalau enggak ya habis piston ini, habisnya enggak habis banget ini ya, bisa pakaiin ART juga enggak apa-apa. Ini juga sekelas ori, walaupun ukurannya seperti B ini kan juga sama serat-seratnya ya. Ini kalau Izumi yang paling seratnya paling banyak, ini gurat-guratan ini paling banyak di Izumi saya lihat. Kalau di NPP itu ini ya, NPP itu juga sama gurat-guratannya dikit ya, dan panjangnya ini juga beda-beda. Ininya diameter pinnya ini keluar ke dalam itu beda-beda ya. Jadi itulah pemilihannya. Untuk kualitas ya jangan samain patak ya. Patak yang strukan itu pistonnya besar-besar, struknya tinggi, pistonnya gede, itu RPM-nya kan nggak melengking lagi. Piston speednya itu masih aman ya, karena Ninja kalau enak itu di 14.000 RPM, 12.500 itu masih enak ya, masih kuat. Nah kalau pakein yang murah-murah di bawah 200.000 itu biasanya nggak awet, jujur aja nggak awet, saya ngerasain nggak awet. Ada harga ada rupa. Kalau 4 tak yang anak-anak Honda itu masih awet dengan semboyan Nikimpon penak, karena RPM-nya nggak melengking banget. Stroke tinggi itu RPM-nya nggak mungkin melengking banget, tembus 14.000 lama itu nggak mungkin, 13.000 14.000 nggak mungkin, karena geter. Saya ngerasain motor strukan itu geter. Yang langkah berapa itu 68 sama 72 itu geter, saya ngerasain ya. Dan buat nikung itu agak liut, tapi selera ya. Temen saya kan juga banyak anak-anak Jogja Honda itu, karena sukanya itu ya udah selera masing-masing. Jadi nggak perlu saling menjatuhkan ataupun kenceng-kencengan, karena ya potensi itu ada di masing-masing kendaraan itu ada, cuma tertinggal danyanya aja. Jadi itu harus dibedain. Kalau Ninja cuma 12.000 ya sebenarnya bisa, tapi ya open capsnya itu enak di RPM tinggi 12-13.000. Yang biasa ganti CD 1454, 1605 maupun aftermarket ya, itu kan tinggi-tinggi biasanya. Apalagi anak-anak Sunmer itu ngebut-ngebut sekarang, ugal-ugal semua. Jadi biasanya kan itu pistonnya jarang yang KW, walaupun bloknya karbon itu pistonnya ya lumayan. Ada juga yang Izumi saya kemarin itu ternyata cuma di sepuh karbon itu harganya juga meningkat, padahal pistonnya Izumi kayaknya itu 160 kalau enggak 170 ya. Yang lagi diborong habis-habisan itu NPP biasanya, karena habis 75 B75 ya, pakai B75 itu kemudian
pakein NPP maupun Izumi. Itu pilihannya yang paling merakyat, yang murah dan bisa dipakai ya, lumayan awet juga. Kalau makainya yang mahal-mahal lagi itu biasanya jarang yang harga kelas menengah ke atas itu ya cuma ART sama Top Japan, TKRJ ya, kayaknya cuma itu yang lumayan. Kalau Wiseko kan harganya seperti blok ke 2,5 juta ya, walaupun pistonnya forging ya, itu ya kurang aman lah buat saya dipakai harian sehari-hari, kurang aman buat saya. Walaupun yang CMS atau Moto One itu kan juga ada yang forging, tapi harganya juga merakyat. Itu sekitar 300 sampai 400, itu lumayan murah ya. Tapi kalau dipakein di blok yang ori itu malah makan ya. Biasanya malah cepet aus. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi kata beberapa pengguna itu malah cepet aus ya. Kecuali kalau dipasangin di liner yang karbon itu agak aman. Tapi selera lah, menyesuaikan kebutuhan aja mau pakai yang mana. Yang penting patokannya itu ada harga ada rupa ya, dari dulu seperti itu. Ada harga ada rupa, ada harga ada kualitas. Terus kemudian barang KW itu jangan minta awet. Nah itu udah patokan. Pulser KW, membran KW, apa CDI KW, coil KW, bilangnya enak, ngantuk orangnya. Udah, semoga bermanfaat tentang piston ini dan tips-tips ninjanya ya.